Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Indah Kusuma Dewi. NIM 2003051011 dari program studi D3 Analis Kimia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu tentang Caturmarga dan tempat suci. Caturmarga. Caturmarga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widi. Dan Caturmarga juga sering disebut dengan Caturmarga Yoga. Sumber dari ajaran Caturmarga yaitu diajarkan dalam pustaka suci Bhagavad Gita, terutama pada Trayodhyaya tentang Karma Yoga Marga. Nah, di sini ada 4 komponen dari Caturmarga, yaitu yang pertama Bhakti Marga, yang dimana artinya yaitu adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita, yaitu berbakti, cinta pada Tuhan dan sesama. Kata kunci dari Bhakti Marga adalah love all, yaitu sayangi Tuhanmu, sayangi keluargamu, sayangi teman-temanmu, bahkan kau harus menyayangi musuhmu. Sayangilah semua. Contohnya ada seperti di gambar. Kemudian yang kedua yaitu Karma Marga. Karma Marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja atau melakukan pelayanan tanpa pamrih. Lakukanlah semua pekerjaan atau pelayanan itu sebagai persembahan kepada Tuhan dan jangan pernah mengharapkan pamrih atau hasilnya. Dan yang ketiga yaitu ada Jnana Marga, yang dimana yaitu cara mencapai Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci Weda. Nah, jalan ini cukup sulit untuk dilakukan oleh orang biasa, karena tidak semua orang yang mampu memahami secara benar maksud yang terkandung dalam Veda tersebut. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada Raja Yoga. Raja Yoga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara meditasi, perenungan Tuhan atau pengenalan diri yang disebut dengan tapa. Kemudian di sini diberikan salah satu ilustrasi tentang Caturmarga, yaitu diceritakan ada seorang pedagang yang membawa beban pada keledainya. Nah, di tengah perjalanan, pedagang itu merasa kelelahan dan lapar. Kemudian, pedagang tersebut beristirahat di bawah pohon yang rindang. Karena ia kasihan melihat keledainya, ia juga melepaskan keledai tersebut dan ia juga memberi makanan untuk keledainya. Namun, saat pedagang tersebut beristirahat, keledainya itu jatuh ke dalam lubang. Saat pedagang tersebut terbangun, ia melihat keledainya jatuh ke dalam lubang. Karena ia sangat sayang dengan keledainya, maka pedagang tersebut langsung menolong keledainya dengan tulus ikhlas. Nah, sesuai dengan ajaran Caturmarga, yaitu menolong keledai, yang dimana sama dengan kita melakukan atau mengamalkan ajaran Caturmarga, yaitu pada Karma Marga dan Bhakti Marga, yang dimana kita harus menolong atau melakukan pekerjaan tanpa mengharapkan pamrih dan menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian di sini ada contoh penerapan Bhakti Marga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu melaksanakan doa atau puji trisandi secara rutin setiap hari. Yang kedua, menghaturkan bantan saiban atau jotan ngejot atau yatnya sese. Yang ketiga yaitu berbakti ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa beserta semua manifestasinya. Yang keempat, berbakti ke hadapan leluhur. Yang kelima, berbakti ke hadapan para pahlawan pejuang bangsa. Dan yang keenam yaitu melaksanakan upacara Dewa Yatnya seperti Piodalan Pujawali, Saraswati, Pagarwesi, Galungan, Kuningan, Nyepi, Siwaratri, Purnama, Tilem, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, di sini disebutkan di dalam kitab suci Weda, kita menjumpai beberapa mantra tentang bakti, yaitu salah satunya seperti Arcata Parcata Priyam Edasu Arcata, Arcantu Putraka Utapuram Nadars Varcata, yang artinya di mana pujalah dia sepenuh hati. Oh cendekiawan, pujalah dia. Semogalah semua anak-anak ikut memujanya. Teguhlah hati seperti kukuhnya candi dari batu karang untuk memuja keagungannya. Nah, melihat maknanya, yang menyarankan dalam mantra tersebut yaitu
ajaran dari Caturmarga pada bagian Bakti Marga, yang dimana dimaksud dengan pujalah dia yaitu pujalah Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Kemudian selanjutnya yaitu dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 19 dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu dimana Tatsmat asakta satatam karyam karma samacara asakto hai acaran karma param apnopi purusa, yang artinya yaitu oleh karena itu laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya, sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Nah, dilihat dari sloka tersebut dapat diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai sloka tersebut, yaitu yang pertama melakukan gotong royong, ngayah di pura, dan mata tulungan pada saat upacara keagamaan. Kemudian selanjutnya ada jenis dan fungsi pura. Nah, jenis dan fungsi pura ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama ada pura kahyangan jagat dan dang kahyangan jagat, yang dimana berfungsi sebagai tempat memuja Tuhan sesuai dengan segala prabawa atau manifestasinya. Contoh dari pura ini yaitu Pura Besakeh, Pura Lempuyang, Pura Wuluwatu, dan Pura Gowalawah. Yang kedua yaitu ada Pura Kahyangan 3, yang dimana fungsinya sebagai pemersatu berbagai sekte dan beda keyakinan serta sebagai tempat berstananya Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Contoh dari pura ini yaitu Pura Desa, Pura Pusa, dan Pura Dalam. Yang ketiga yaitu ada Pura Swagina, yang dimana berfungsi untuk pemujaan umat Hindu Bali dengan mata pencaharian tertentu. Contohnya itu seperti Pura Melanting dan Pura Subak. Nah, yang keempat yaitu yang terakhir ada Pura Kawitan, yang dimana pura ini berfungsi untuk tempat pemujaan roh suci leluhur dari umat Hindu yang memiliki ikatan wit atau leluhur berdasarkan garis keturunannya. Contoh dari Pura Kawitan ini yaitu seperti Sanggah atau Merajan, Pura Ibu, Dadie, dan Pedarman. Baik, sekian dari video saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan yang tidak disengaja, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.